terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, naikkan syukur-Mu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur
bersyukur Tuhan untuk segala yang terjadi pada kami Bapa. Kami tahu kami ada dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, kita berjumpa kembali di dalam renungan harian. Hari ini hari Senin, tanggal 6 November 2023. Pembacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Markus pasal 13. Saya harap Bapak Ibu Saudara bisa membacanya terlebih dahulu. Judul renungan kita adalah hari ini Berjaga-jagalah. Diambil dari ayat 35 sampai 36. Demikian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Berjaga-jaga berarti bersiap-siap, bersiap sedia, berawas-awas, berhati-hati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata aslinya adalah Gregorio dari bahasa Yunani yang berarti tetap siaga, sadar, bangun, dan sambil mengamat-amati. Jadi, berjaga-jaga adalah sebuah kondisi yang aktif, bukan pasif. Orang yang berjaga-jaga tidak akan tertidur. Saat ini, kita hidup di putaran terakhir atau di masa akhir zaman. Markus pasal 13 menuliskan perkataan dan pesan Yesus mengenai akhir zaman. Akhir zaman adalah hari Allah menyatakan kemuliaannya, hari datangnya Yesus kedua kali sebagai Tuhan, Hakim, dan Raja yang akan menghakimi seluruh manusia, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup. Kapan waktunya? Tidak ada seorang pun yang tahu. Meskipun banyak spekulasi yang coba dibuat oleh beberapa orang, tetapi tidak ada yang berhasil, karena firman Tuhan telah mengatakan untuk hari dan waktunya tidak ada yang mengetahuinya, hanya Bapa yang tahu. Namun demikian, ada tanda-tanda yang diberikan sebelum kedatangan Yesus kedua kali. Sama seperti seorang yang mau melahirkan, ia tidak tahu hari dan jamnya secara persis kapan ia akan melahirkan, tentunya kecuali kasus sesar. Tetapi ada tanda-tanda yang mendahului yang bisa diketahui bahwa kelahiran akan terjadi. Misalnya frekuensi kontraksi, pembukaan, pecahnya ketuban, dan lain-lain. Kedatangan Yesus atau akhir zaman pun didahului dengan banyak tanda-tanda. Markus 13 mencatat tanda-tanda tersebut seperti yang pertama, akan ada banyak penyesatan di ayat 5 dan 6. Yang kedua, akan ada banyak peperangan di ayat 7 dan 8. Yang ketiga, akan terjadi banyak gempa bumi, kelaparan di ayat yang ke-8. Yang keempat, akan terjadi penyiksaan terhadap umat Tuhan di ayat 9. Yang kelima, Injil akan diberitakan kepada semua bangsa, ayat 10. Dan yang keenam, kasih terhadap sesama akan hilang di ayat 12. Yang ketujuh, pembinasa keji akan berdiri di tempat kudus, ayat 14. Yang kedelapan, akan banyak nabi-nabi palsu di ayat ke-22. Jika kita memperhatikan apa yang sedang terjadi saat ini, maka kita menemukan bahwa tanda-tanda tersebut sedang tergenapi. Dan menjelang hari-hari terakhir, tanda-tanda tersebut akan semakin jelas. Saat ini kegiatan penginjilan mengalami akselerasi atau percepatan yang luar biasa dengan kehadiran media sosial. Jika masa lalu orang bisa mendengar nama Yesus, diperlukan kehadiran seorang atau sekelompok misionaris kepada satu suku atau tempat.
Namun dengan hadirnya media sosial seperti YouTube dan lain-lain, setiap orang yang memiliki gadget dan internet akan dengan mudah bisa mendengarkan khotbah-khotbah atau membaca pesan-pesan firman. Sehingga nama Yesus cepat diberitakan dan menjangkau banyak di tempat-tempat terpencil sekalipun. Kepada murid-muridnya, Yesus berpesan agar para murid berjaga-jaga. Apa yang dimaksud dengan berjaga-jaga di ayat 33-37? Yang pertama, berhati-hati dan berjaga-jaga. Kata berhati-hati diambil dari kata blepo yang berarti waspada, mengetahui, memperhatikan atau mengindahkan. Berjaga-jaga artinya jangan tertidur, sama seperti penjaga malam, tetapi tetap sadar dan melek. Ayat 33 dalam bahasa Inggris ditulis take heed, watch and pray. Jadi selain berjaga-jaga dan berhati-hati adalah berdoa. Sambil kita waspada, memperhatikan dan tidak tertidur, kita tetap berdoa. Doalah yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Yang kedua yang dimaksud dengan berjaga-jaga adalah bersiap. Di ayat 34-35. Sebagai hamba Tuhan, kita diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk menunggu pintu dengan berjaga-jaga. Tuhan menginginkan agar ketika Dia kembali, Ia mendapati hamba-hambanya dalam keadaan siap sedia dan setia. Selama masa penantian, hendaknya kita tetap setia, melakukan tugas kita sebagai tangannya yang menolong orang lain, kakinya yang mau pergi menjangkau yang terhilang, dan suaranya yang memberitakan kabar sukacita. Inilah persiapan yang harus dilakukan dengan rajin dan setia. Apa perenungan kita hari ini? Kapan Yesus datang kembali? Tidak ada orang yang bisa memecahkan misteri ini. Tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa Ia pasti akan kembali. Ini adalah janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan hampir semuanya telah digenapi. Tinggal janji kedatangannya kembali yang pasti juga akan digenapi. Sebagai orang percaya, kita bertanggung jawab untuk menantikan dan memperhatikan dengan berjaga-jaga akan kedatangan Yesus kedua kali. Bukan berjaga dengan pasif, tetapi Tuhan mau kita melakukan persiapan-persiapan dengan melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai duta-duta kerajaan Allah. Menjadi tangannya, menjadi kakinya, dan menjadi suara Tuhan bagi mereka yang berada dalam kegelapan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berbicara bagi kami sekalian bahwa kami harus berjaga-jaga. Engkau sudah berjanji akan datang kembali, dan kami yakin janji-Mu tetap ya dan amin. Janji-Mu pasti digenapi, dan biarlah kami sebagai umat-Mu, kami boleh tetap setia dan melakukan tanggung jawab kami untuk menantikan dengan berjaga-jaga, sambil melakukan tugas kami memberitakan firman kepada mereka yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.